lewat Jalan Langsep di Sukun, ada supermarket di sana. Yang mungkin nggak banyak orang tahu, tanah tempat supermarket itu berdiri adalah aset milik pemerintah Kota Malang yang disewakan secara ilegal lebih dari 1 dekade dan baru disidik di tahun 2024, 7 tahun setelah BPK pertama kali menemukan masalah ini. Nama saya Syafina Karim Marabi dari Program Studi Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Video ini adalah presentasi polisi brief saya yang berjudul Aset Rakyat Dikelola Siapa? Darurat, Tata Kelola Birokrasi dan Korupsi Aset Daerah di Kota Malang. Indonesia sudah 2 dekade menjalankan program reformasi birokrasi. Tapi kalau kita lihat ke tingkat lokal, termasuk di Kota Malang sendiri, masalah korupsi masih sangat mengangkat. Skor Indonesia di Corruption Perception Index 2023 hanya 34 dari 100, jauh di bawah rata-rata dunia yang berada di angka 43. Yang lebih mengejutkan, dari sekitar 8.264 bidang aset milik Pemkot Malang, tanah gedung fasilitas publik baru 49% yang sudah bersertifikat. Lebih dari separuh aset rakyat tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan celah inilah yang dimanfaatkan bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Sepanjang 2025, Kejaksaan Negeri Kota Malang berhasil memulihkan kerugian negara sebesar 15,4 miliar dari berbagai kasus korupsi. Angka yang besar, tapi pertanyaannya, mengapa baru ketahuan setelah kerugiannya sebesar itu? Saya tidak ingin bicara abstrak, jadi mari kita lihat 3 kasus konkret. Kasus pertama, Jalan Langsep Sukun. Tanah Pemkot seluas 1.498 meter persegi disewakan ke pihak swasta sejak 2012, seharga 50-60 juta rupiah, tanpa prosedur resmi. Kini berdiri sebuah supermarket di lokasi itu. BPK menemukan masalah ini sejak tahun 2017 sampai 2018, penyidikan baru dimulai akhir 2024, 7 tahun kemudian. Kasus kedua, Jalan Dieng Gadikasri. Tersangka berinisial KS 65 tahun diduga menyalahgunakan aset Pemkot di lokasi ini. Kerugian negara dihitung mencapai 2,1 miliar. Tersangka sudah ditahan sejak Oktober 2025. Berkasnya sedang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Kasus ketiga, pemulihan kerugian negara 2025. Dari berbagai kasus tipikor yang ditangani Kejari Kota Malang, total kerugian yang dipulihkan mencapai 15,4 miliar, termasuk 3 miliar dan 5,4 miliar dari 2 terdakwa berbeda. Kejari menegaskan pengembalian uang tidak menghentikan proses pidana. 3 kasus, 3 lokasi berbeda, tapi polanya sama. Dari ketiga kasus tadi, ada 3 akar masalah yang terus berulang. Pertama, lemahnya sertifikasi aset. Hampir separuh aset Pemkot tidak punya sertifikat. Artinya, tidak ada kejelasan pemilikan. Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melindunginya dari penyalahgunaan. Kedua, pengawasan internal yang tidak independen. Inspektorat daerah secara struktural berada di bawah kepala daerah. Pihak yang seharusnya mereka awasi, konflik kepentingan ini terbukti nyata. Temuan BPK 2017 baru disidik 7 tahun kemudian. Ketiga, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna. Warga di sekitar aset Pemkot sering jadi saksi pertama penyimpangan, tapi tidak ada kanal resmi untuk melapor. Ini bukan masalah oknum, ini kegagalan sistem yang harus dibenahi dari akarnya. Ada 4 rekomendasi konkret yang saya ajukan. Pertama, percepat sertifikat aset. Targetkan 100% dari 8.264 bidang aset Pemkot bersertifikat dalam 3 tahun, lewat kolaborasi BPN dan Pemkot. Kedua, buka sistem informasi aset untuk publik. Bangun portal transparan yang memuat daftar aset, status sewa, dan realisasi pendapatan. Bisa diakses siapa saja. Ketiga, perkuat independensi inspektorat daerah. Buat mekanisme pertanggungjawaban langsung ke DPRD, bukan ke kepala daerah, dan wajibkan tindak lanjut temuan BPK maksimal 6 bulan. Keempat, aktifkan kanal pengaduan digital. Bangun sistem pelaporan berbasis aplikasi agar warga Malang bisa melaporkan penyimpangan aset secara langsung dan aman. Tanah di Jalan Langsep itu bukan milik oknum pejabat, itu tanah milik warga Malang, dibeli dengan uang pajak rakyat. Ketika tanah itu disewakan ilegal selama 12 tahun, bukan hanya uang negara yang hilang, kepercayaan publik ikut terkikis. Kota Malang tidak butuh banyak penindakan saja, Kota Malang butuh sistem yang mencegah korupsi sebelum terjadi. Aset rakyat adalah tanggung jawab kita bersama, dan sudah waktunya sistem birokrasi kita benar-benar mencerminkan itu. Terima kasih telah menonton.